Untuk membuat suatu format khusus pada Microsoft Word seperti saat membuat judul paragraf, header dari suatu list, bahkan sorotan kalimat atau kata, kita pasti memerlukan format yang dapat membedakan dari teks pada normalnya. Perbedaan format itu dibuat dengan kombinasi font group dan paragraph group. Ketika kita mendapati suatu objek dengan format yang sama untuk kedua atau ke n kalinya, maka kita pun harus mengulang kombinasi fungsi apa saja yang harus ada pada objek tersebut, agar konsisten dengan objek sejenisnya. Jadi pada video ini akan membahas tentang style group. Group yang memungkinkan kita membuat objek dengan format khusus yang dapat digunakan berulang kali atau reusable. Dengan melakukan satu kali setup kombinasi fungsi di awal, membuatnya menjadi konsisten. Oke, jadi perlu diketahui bahwa style group memiliki dua jenis, yaitu built-in styles, style bawaan yang berada pada Microsoft secara default, atau custom style yang kita buat sendiri. Nah, nanti keseluruhan itu ditaruh dalam sebuah galeri yang ada di style group. Nah, galeri itu yang ini. Oke, kita bisa mengakses lebih luas di sini, tombol style ini. Nah, sini ada banyak ya. Ada heading 1, heading 2, title, subtitle, kemudian dan ini jajaran lainnya. Ini merupakan built-in style yang dapat kita gunakan sedari awal. Kemudian contoh custom style-nya seperti ini. Di sini saya sudah buat, yaitu ada film title, kemudian ada highlight. Kedua style ini adalah style custom yang saya buat. Oke, jadi kedepannya kita akan fokus pada pembuatan style. Untuk membuat style, pergi ke tombol ini, styles, klik, kemudian pergi ke new style. Nah, terdapat UI yang tampil atau pop-up seperti ini. Pada properties, di sini ada name. Name itu identitas stylenya. Jadi namanya, kalian bisa bebas mengisikannya, namun ada baiknya penamaan mengikuti fungsi dari stylenya. Jadi usahakan penamaannya harus relevan ya. Kemudian style type atau tipe stylenya. Pada Microsoft Word tersedia 5 tipe, yaitu paragraf, karakter, linked, gabungan dari paragraf dan karakter, kemudian ada table dan list. Contoh saja, saat ini saya ingin membuat sebuah style untuk judul suatu film. Jadi kita namai dengan film title. Kemudian tipenya di sini tidak bisa dirubah karena saya sudah membuat, jadi yang pasti saya memilih linked. Kenapa linked? Nanti saya jelaskan. Kemudian style based on, saya menggunakan title. Film style ini mewarisi format title style, yaitu built-in style yang ada pada Microsoft Word. Namun ada sedikit penyesuaian di bagian fontnya. Kemudian style for following paragraph, artinya ketika kita selesai membuat style atau pada saat kita enter, maka style apa berikutnya? Dalam hal ini kita gunakan normal saja. Jadi ketika kita enter langsung masuk ke normal paragraph. Jika sudah, kita pilih beberapa opsi tambahan, yaitu ada add to the styles gallery, artinya font yang kita buat nanti akan muncul di galeri sini nih. Di sini kita checklist, kemudian ada automatically update. Jadi ketika kita telah membuat style, kemudian di tengah jalan ada perubahan pada style tersebut, maka objek lainnya yang menerapkan style ini akan secara otomatis menyesuaikan perubahannya. Gitu. Tapi kalau kita tidak checklist ini, jadi setiap ada perubahan pada salah satu objek yang jenis stylenya adalah film title, maka nanti film title lainnya tidak berubah. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada only in this document dan new document based this template. Kalau kita pilih ini, maka style yang kita buat ini akan diterapkan pada dokumen ini saja. Namun, jika kita klik ini, maka ia akan menjadi style global, yaitu style yang bisa diakses pada dokumen yang berbeda asalkan dalam template yang sama. Di topik kita kali ini, template-nya itu adalah blank ya, blank page. Jadi nanti ketika ini kita pilih, ia akan selalu tersedia pada blank page. Dalam menentukan hal ini, kita harus memikirkan ya, apakah style yang kita buat ini memang digunakan secara jangka panjang atau tidak. Jika ya, oke, bisa pilih ini. Namun jika tidak, pilih saja only in this document. Kenapa? Karena nanti setiap kita buat dokumen baru, maka style ini selalu ada dan kita perlu menghapusnya pada file normal.m nantinya. Selengkapnya ada di blog ya. Oke, jadi kita selesai membuat style ini, kemudian oke. Maka nanti akan tersedia di sini. Cara penggunaannya, kita lihat satu persatu. Tadi style selanjutnya ketika kita mengklik tombol enter adalah normal. Kita klik enter di sini, maka dia menjadi paragraf normal. Namun jika kita ubah menjadi title, maka ketika kita enter akan langsung disambut oleh title lagi. Seperti itu. Kemudian tadi kenapa kita beri tipenya itu linked? Jika kita memberi tipe link, style ini dapat diterapkan pada pertengahan atau di antara teks atau paragraf.
Jadi ia akan menghilangkan format yang bersifat paragraf dan mempertahankan format yang bersifat fontnya saja. Namun, jika kita gunakan paragraf sebagai tipenya, maka ini tidak bisa dilakukan. Alhasil, satu paragraf ini nanti akan menjadi judul. Ya, jadi seperti itu. Kemudian, saya juga telah membuat di sini style custom, namanya itu highlight, untuk meng-highlight teks yang penting. Di sini tipenya karakter, lalu berdasarkan atau mewarisi style dari emphasis, yaitu built-in style yang ada pada Microsoft Word. Yang dirubah di sini adalah warnanya saja, warna fontnya ya, diubah menjadi warna hijau. Sisanya sama. Maka nanti ketika diimplementasikan, karena dia bertipe karakter, dia akan seperti ini. Oke, berikutnya yaitu style untuk list. Dalam pembuatannya sama, menuju button style, kemudian new style. Dan di sini saya telah membuatkan style untuk list, yaitu dinamai dengan film list, tipenya list. Nah, di sini ada perbedaan pada formatnya. Start at artinya akan dimulai dari angka keberapa. Ini kenapa angka? Karena di sini kita memang menerapkan menggunakan angka. Jika kita menggunakan abjad seperti ini, secara otomatis dia akan berubah menjadi ABCD seperti ini ya. Kemudian ada apply formatting to. Jika kita telah mempelajari materi mengenai multi-level list, maka harusnya kalian sudah paham mengenai level. Jadi level itu bisa dibilang yang ini nih, kedalaman ya. Jadi semakin bertambah angka levelnya artinya semakin dalam. Nah, kebetulan style ini hanya diterapkan untuk list level pertama saja. Jadi pada level sini saja. Jika kita membuat multi-level list menggunakan film list ini, maka level list yang di bawahnya itu tidak terkena efek dari style yang kita buat tersebut. Jadi penerapannya akan seperti ini ya. Di sini kita telah menerapkan custom list style yang barusan kita buat. Tapi mungkin kalian bertanya kenapa ininya atau isinya tidak mengikuti style yang dibuat pada listnya tersebut. Karena style yang kita buat tadi itu hanya untuk listnya saja, tidak untuk isinya. Ada baiknya jika memang isinya ini juga mau mengikuti list stylenya, maka kita buat juga style khusus untuk pasangan dari listnya ini dengan tipenya karakter. Lalu jika kita lihat di sini, dia itu tidak ada di galeri. Kenapa? Karena tipenya itu list, maka ia ditempatkan pada family-nya atau yang sejenisnya, yaitu list juga. Jadi dia akan ditempatkan pada multi-level list. Sini, list style. Kalau disorot ini ada nama dari style yang kita buat tadi, yaitu film list. Dan yang terakhir, bertipekan table. Untuk pembuatannya, kita lakukan hal yang sama, yaitu pergi ke styles, kemudian new style. Pada kasus ini, kita buat namanya film table, kemudian tipenya table, dan style based on-nya kita pilih normal table saja. Kemudian di sini nih, yang menjadi ciri khas ketika kita membuat style table, yaitu apply formatting to. Di sini, maksudnya, keseluruhan format ini mau diterapkan ke bagian table yang mana. Kalau wall table artinya keseluruhan. Keseluruhan itu baris kedua sampai seterusnya ke bawah. Tapi ketika kita pilih header, maka ia akan diterapkan pada header dari tabelnya saja, yaitu baris pertama. Untuk format berikutnya hanya dirubah bordernya saja menjadi all border. Ini untuk wall table ya. Untuk headernya, di sini yang dirubah adalah fontnya, kemudian menggunakan bold, dan warna backgroundnya menjadi biru, kemudian warna teksnya menjadi putih. Dari hasil ini, ketika kita save, maka akan menghasilkan seperti ini. Ini juga sama, karena stylenya itu berada pada tipe table, maka ia diakses pada tab table design. Untuk melihatnya, kita klik keseluruhan tabelnya, kemudian ada design. Nah, di sini ada galeri khusus untuk style yang bertipekan table. Ini style yang tadi kita buat. Ketika disorot, ada namanya yaitu film table. Dan yang terakhir, bagaimana kita ingin menghapus style-style custom yang tadi kita buat. Mudah, untuk menghapusnya kita pergi pada styles di sini, kemudian pilih manage styles. Nah, di sini adalah kumpulan dari seluruh tipe style, baik itu table, list, maupun paragraf. Contohnya di sini kita cari, nah ini, ada style yang tadi kita buat, yaitu film style. Kita klik kiri. Kemudian di sini ada tombol delete untuk menghapusnya.